Haleluya, shalom semuanya, shalom. Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah yang kedua pada jam 11 ini. Dan sama-sama ya, kita tetap semangat, kita akan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan doa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai ibadah pada jam 11 ini. Selamat siang Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Kalau saat ini Tuhan kami datang untuk beribadah, Tuhan hanya satu kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Kami bisa tenang di hadapan-Mu di dalam ibadah ini. Kami mau Tuhan taat atas apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan memampukan kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan kami sangat rindukan. Kalau sebentar Tuhan ibadah akan dimulai, Tuhan urapi, Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir maupun yang akan hadir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga untuk pelayan firman-Mu Tuhan yang sebentar juga akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, saya ingin sekarang kita sama-sama angkat tangan kita mau berdoa untuk anak-anak kita dari sekolah minggu yang mereka tadi pagi juga sudah ada, tapi nanti juga akan berdoa. Mari kita angkat tangan kita mau berkati anak-anak kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini juga Tuhan, hamba-Mu, Tuhan akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sebentar lagi mereka akan mengikuti kegiatan. Tuhan urapi satu demi satu. Dan kiranya kecerdasan, hikmat marifat, kebijakan, kepintaran, kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Untuk anak-anak kami Tuhan Yesus, Kau berikan berkat, berikan hikmat marifat. Dan biar anak-anak ini Tuhan Kau pakai. Dan berikan Tuhan hikmat untuk guru sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak panah kesayangan-Mu ya Tuhan Yesus. Anak-anak yang menjadi generasi-generasi penerus yang akan membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Indonesia menjadi berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, selamat beribadah. Kita akan datang bersekutu intim dengan Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Kasih setia-Mu melimpah bagi kehidupan kami. Karena itu pada hari ini kami datang menyembah dan memuji Engkau. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari dengan imanmu sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
selamanya. Ku ingin. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati kami Tuhan. hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu, menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Tinggal. Yes, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami ingin datang menyembah dan memuji Engkau, Yesus. Dan biarkan rohmu menuntun kami. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin tetap, ku ingin tetap tinggal. Ku ingin merasakan sentuhanmu, Bapa. Oh, Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Bapa yang baik, Bapa yang baik. Terima penyembahan dari kami. Terima sembah kami, Bapa. Terima kasih. Mari datang dengan segenap hatimu. Mari sembah Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan.
sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Tuh. Oh, ya ra 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 ya ra 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 ra. Syada ya ra ba ya ra ba ya ra ba takana ya ra ba ba. Bapakku yang baik. Oh, ya ra 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 ya ra ba. Syada ya ra 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 ra. Mari sembah Tuh. Jangan berdiam diri, mari sembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah sumber kekuatan kami, tiada yang lain. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syada ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ini kami Tuhan, kami tak mampu tanpamu, dan kami tak sanggup tanpamu. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Mari bawa penyembahanmu, mari sembah. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Syada ya membawa sembah, membawa pujian kepadamu. Mari sembah Dia, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ya Rabba takana ya Rabba ya Rabba syana ya Rabba ya Rabba. Ketika kami meminta pertolongan, Engkau datang Tuhan. Engkau datang menolong kami yang lemah ini, yang tak berdaya ini. Mari rasakan sentuhan Tuhan. Tuhan ada di sini. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Katakan mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Mulia bagimu Tuhan.
namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari sapa kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik untukmu dan untukku. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita ya. Haleluya. Sorakan wow. Wow, oh, oh. 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 Dengan segenap hatimu katakan ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Nyatakan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes. Serahkanlah musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari jemaat GBRM katakan Allah bangkit bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit. Hey, bernyanyilah. Siap musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Dan umatnya dibebaskan. Dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari sama-sama kita tunjukkan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Angkat tanganmu ke bawah. Serahkanlah musuh-Mu dan selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Yes. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Angkat suaramu. Allah bangkit bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sambil tepuk tangan ke bawah. Allah bersorak-sorakan. Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Saya ingin mendengar jemaat saya nyatakan Allah bangkit. Allah bersorak-sorakan. Allah, amin. Bernyanyilah. Yes, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Siapa namanya? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Say, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Lambaikan tanganmu katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Wow, oh, oh. 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 Wow, oh, oh.
kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, sekali lagi yo, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemaju. Coba kirim-kirim katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, yes, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dengan segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Kita akan sekali pujian ini dan katakan, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat. One, two, go. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dari segala raja. Saya ingin mendengar cuma saya katakan, dialah ku kan. Sambil lambaikan tanganmu, ku kan. Amin. Sampai semua. Yes, Raja segala raja, dialah siapa? Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Raja, dialah Tuhan, dialah Yesus, dialah Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Allah kita. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita. Ya Allahku yang baik, ya Tuhanku yang baik. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang ingin memandang-Mu Yesus, memandang wajah-Mu yang tersenyum kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kau ingin terus membawa Tuhan, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari datang menyembah. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami ingin terus membawa Tuhan, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar. Sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sebabku dan menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sambil mengangkat kedua tanganmu dan katakan, saya serahkan kepada hambanya. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa menyatakan kebesaran,
mengejar hadirmu di dalam. Terima kasih Bapak. Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan. Engkaulah yang kami nantikan. Oleh karena itu kami berada di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat sampai hari ini, itu semua hanya karena perkenanan-Mu dan kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau Allah yang maha baik dan maha agung dan maha besar. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapak. Dan celikanlah mata kami, bukalah hati kami ya Bapak, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan terlalu amat baik. Mari kita semua yang percaya, kita katakan sama-sama, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Saya baru pertama kali hadir di sini. Saya senang sekali karena tadi waktu pas datang ke sini sepertinya tempatnya sangat-sangat sepi, tapi waktu begitu datang ke sini, puji Tuhan, anak-anak Tuhan hadir di sini di tempat ini, dan kita doakan semoga semakin hari makin banyak jemaat yang datang ke sini. Saudara bisa bawa keluarga, bisa bawa teman-teman saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mula-mula saya ingin memperkenalkan diri saya, saudara. Saya waktu pas dapat flyer saya cukup kaget karena saya bilang, wah ini kayak nubuatan, saya dibilang pastor. Saya bukan pastor, saya dokter saudara. Dan Tuhan, ada yang ketawa ya, mungkin ada yang pernah lihat saya juga. Saya seorang dokter dan pasien-pasien saya itu kebanyakan memang bebannya berat-berat saudara. Dan mereka memang ingin diringankan bebannya. Tapi ketika Tuhan panggil saya untuk tolong ya Cici, kamu harus bantu untuk beban berat yang lain. Saya bilang siap Tuhan, ini aku, panggil namaku dan aku siap untuk menjalankan. Amin saudara. Dan begitu pun dengan saudara semua, karena setiap dari kita pasti ada panggilan yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan semua itu untuk kemuliaan namanya. Amin. Nah, pasien saya saudara, saya praktek tuh setiap hari dari Senin sampai Jumat ya. Dan cukup sibuk. Tapi di antara kesibukan itu, saya mempunyai 3 anak yang cukup juga membuat saya sangat sibuk, saudara. Saya ada 3 anak, ya, yang ke-1 laki-laki, umurnya 12 tahun, namanya PJ. Dia ganteng banget, itu kayak orang Korea. Orang bilang ngelihat dia tuh, gila sih, gimana itu cara bikinnya kok bisa, saya juga bingung saudara, kenapa kok bisa jadinya bagus banget gitu, perfect, sempurna. Dan kemarin dia baru bagi rapot, nilainya perfect A, ya, jadi straight A. Saya bilang, ini pasti bukan karena kuat dan hebatnya maminya, bukan karena kuat hebatnya papahnya, tapi karena semua karena Tuhan. Karena saya nggak ada waktu untuk mengajari mereka, saudara. Ya, tapi sesedikit-sedikitnya waktu saya tetap menanamkan setiap hari kami selalu berdoa bersama dan membaca ayat Alkitab bersama-sama every single day. Dan kalau musim liburan tiba, ya kami nggak melewatkan kesempatan untuk jalan-jalan, ya, dan biasanya mereka itu senangnya ke tempat seperti ada roller coaster kayak gitu. Dan tahun lalu kami bawa mereka tuh ke Disney World, dan di sana kita masuk ke sebuah teater, ya, itu teater Disney itu sangat bagus, jangan bayangkan kayak teater 2 dimensi gitu saudara, itu teaternya teater 4 dimensi. Dan kami menonton film Donald Duck, ya. Jadi karena 4 dimensi filmnya tuh sangat-sangat membuat kita takjub gitu. Jadi seperti Donaldnya itu ngelompat dari layar gitu. Lompat dari layar kayak menghampiri kita. Donald tuh jadi besar. Terus ada air juga yang nyiprat-nyiprat. Jadi kami cukup nikmati sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba saudara, sekitar 10 menit setelah film itu berjalan, tiba-tiba anak saya yang ketiga, jadi anak saya 3, yang ke-1 PJ ya 12 tahun, yang kedua Peter 10 tahun, yang ketiga Cheryl namanya, itu waktu itu masih umur sekitar 5 tahun ya. Dia tiba-tiba nepuk-nepuk saya.
Saya lagi nikmatin pertunjukan karena saya lagi terkagum-kagum kok ini bisa Donald Bebek kayak ada di depan saya. Kenapa ada air yang muncrat ke saya. Dan kakak-kakaknya juga PJ dan Peter juga sangat-sangat nikmatin. Tiba-tiba di sebelah kanan saya ada tangan kecil nepuk-tepuk saya. Dia bilang, Mam, kapan selesai? Sheryl gak suka filmnya, jelek. Jelek, apanya yang jelek? Bagus begini. Di antara kegelapan saya ngelihat dia, lah ini anak kok gak pakai kacamata. Kacamatanya mana Sheryl? Ternyata ini anak saking dia merasa bahwa gak perlu itu kacamata digunakan. Itu kacamatanya dia cuman pegang, dia taruh di samping dia tindihin di belakang punggung dia. Dan dia nonton film itu dengan tanpa kacamata. Dia nonton dengan matanya dia sendiri dan dia bilang sama saya bahwa Mami ini filmnya jelek sekali. All is blur, Mam. All is blur. I cannot see anything. Apa yang bagus dari film ini? Dia bilang, kapan ini selesai? Akhirnya saya bilang, kamu pakai kacamatanya. Oh, yang ini, Mam? Iya, itu harus dipakai. Karena saya ibu 3 anak, sebelah kanan anak saya si Sheryl, sebelah kiri Peter, sebelah situ PJ itu rempong sekali saudara. Belum suami saya yang selalu sibuk ngurusin yang lain, jadi mata saya kayaknya nggak cukup waktu untuk ngurusin mereka semua. Kemudian dia pakai kacamatanya, lalu dia bilang, wow bagus banget Mam filmnya. Keren banget kok bisa ya, dia mulai nangkep-nangkep Donald Bebek. Karena itu kayak seolah-olah berada di hadapannya dia saudara. Nah seringkali saudara kita sebagai orang percaya, kita seringkali tidak mau menggunakan kacamata yang seharusnya digunakan. Karena kita lebih memilih untuk menggunakan mata kita sendiri yang sangat terbatas untuk melihat film kehidupan yang kita jalankan sekarang ini. Bukannya kacamatanya itu tidak tersedia saudara. Kacamatanya itu ada kok. Kacamatanya itu ada, Tuhan sudah sediakan. Cuma seringkali kita tidak mau pakai. Kita taruh, kita abaikan, kita jadikan pajangan. Dan kita tidak mau pakai itu. Kita lebih memilih percaya dengan mata kita sendiri. Saudara, untuk menghadapi kehidupan, untuk melihat kehidupan dengan hal yang seharusnya bisa kita lihat, itu kita nggak bisa pakai mata kita sendiri, saudara. Kita harus menggunakan kacamata Tuhan. Kita harus memakai perspektifnya Tuhan. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut mata kita, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena hidup itu penuh dengan masalah. Hidup itu penuh dengan masalah, saudara. Meskipun saudara di sini rasanya enggak ada di sini yang enggak ada masalah. Ya, saya rasa semua orang punya masalah. Mungkin entah kita sedang menuju masalah itu, atau kita sedang berada di dalam masalah itu, atau kita sedang keluar dari masalah itu. Karena Yesus sendiri berkata di kitab Yohanes 16 ayat 33, dia mengatakan bahwa di dunia ini kamu akan menghadapi berbagai macam penganiayaan. Saudara akan mengalami masalah. Kita nggak perlu cari masalah juga. Kita hanya teruskan jalankan hidup kita. Dan masalah itu akan datang dan menemukan kita saudara. Dan ketika saudara melihat masalah, tapi dengan menggunakan kacamatanya Tuhan, saudara akan melihatnya dengan lebih jelas. Saudara akan diberikan kekuatan, saudara akan tetap bersuka cita. Kenapa? Karena saudara akan melihat kehidupan itu sebagaimana Tuhan melihat. Dan saudara akan melihat masalah itu bukan dari ukuran kita, tapi dari ukuran sebagaimana Tuhan melihat ukuran yang sebenarnya saudara. Karena kalau melihat dari mata kita, kita seringkali berpikir bahwa masalah kita itu besar, tapi Tuhan kita itu kecil. Padahal saudara, ketika saudara pakai kacamatanya Tuhan, saudara lihat pakai matanya Tuhan, saudara tahu apa yang dikatakan di sini? Dikatakan di Yesaya 50, dikatakan bahwa lengan Tuhan tidak terlalu pendek untuk bekerja bagi saudara dan saya. Kemudian di kitab Zakaria dikatakan bahwa saudara dan saya itu adalah biji matanya Tuhan. Di kitab Mazmur dikatakan bahwa dia melindungi saudara dan saya di bawah kepak sayapnya. Sama seperti seekor induk burung menaungi anaknya di saat hujan. Dan dia tidak akan meninggalkan saudara, bahkan ketika saudara lari darinya, dia masih bersama saudara. Kemudian di kitab Matius, di Injil Matius, dia tahu bahwa doa-doa saudara bahkan sebelum saudara mengucapkannya. Dan saat ini dia sedang menunggu saudara memintanya.
dan dia akan memberkati saudara. Kemudian dikatakan di kitab Yeremia, Tuhan akan berjalan di depanmu untuk mempersiapkan jalan. Karena ia mempunyai rencana yang indah untukmu dan rancangannya adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Kemudian di kitab Roma dikatakan bahkan sekalipun kita melakukan kesalahan terbesar sekalipun, kesalahan kita sudah ditebusnya, diampuninya dengan kasih karunia yang tidak terbatas. Kemudian di kitab Ulangan, dia akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Kita akan selalu di atas, gak pernah di bawah, selalu menang, tidak pernah kalah. Dia ingin menjadikan saudara dan saya untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi saudara, kalau kita masih khawatir dengan segala apa yang ada masalah di dunia ini, siapa Tuhanmu? Siapa yang saudara pakai untuk menjawab semua masalahmu? Terkadang saudara, bukan situasimu, bukan masalahmu yang jadi masalah. Namun jadi masalah itu adalah segimana besar kita bisa melihat ukuran Tuhan kita. Saudara, satu ketika PJ, anak laki-laki saya yang nomor 1 ya. Saat itu dia masih berusia 4 tahun. Dia lagi berusaha untuk belajar naik sepeda dan sepeda yang dia pakai pertama kali itu adalah sepeda yang cukup berat. Saudara, itu sepeda dari besi ya, dari kayu, dari besi dan di jalan yang cukup berbatu. Nggak ada goesan, jadi dia cuman mengandalkannya tuh pakai kaki ya. Dia berusaha untuk mencoba untuk menggerakkan sepeda itu. Namun segimana kuatnya, segimana kerasnya ia mencoba, nggak bisa bergerak sepedanya saudara. Suami saya, dedinya itu melihat dari belakang. Dia bilang, ayo PJ, kamu pasti bisa. Ayo bisa, kamu pasti bisa. Tapi karena badannya kecil, masih 4 tahun, sepedanya besar dan kayu dan dari besi. Gak bisa gerak juga saudara, dan itu tanahnya berbatu-batu. Berbatu-batu, sulit sekali untuk dilalui. Kata Dedi, ayo kamu bisa. Kata PJ, gak bisa Dedi. Sampai akhirnya dia mulai menunjukkan raut muka frustasi, agak sedikit mulai mau nangis. Dan akhirnya Dedinya menghampiri dia, dia bilang, kenapa kamu gak pakai semua yang kamu punya? Pakai dong semua yang kamu punya PJ. Karena Dedi cukup keras sama anak-anaknya. PJ bilang, udah Dedi. Tetap gak bisa, udah hampir nangis saudara. Kemudian dia bilang, enggak, kamu belum pakai semua kekuatan yang kamu punya. PJ bilang, udah Dedi, PJ udah semua dipakai tapi tetap gak bisa. Kata dedinya, belum, kamu belum pakai semua kekuatan yang kamu punya. Kamu belum minta bantuan Dedi. Kamu belum minta sama Dedi, Dedi tolong bantuin. Itu kekuatan yang terbesar yang kamu punya. Akhirnya dengan malu-malu PJ bilang, please help Daddy, I cannot ride this bicycle. Setelah berkata demikian, Dedinya yang besar, tingginya 190, beratnya 100 kg, dia belum bertobat saudara. Dia bilang saya satu-satunya yang gak bisa percaya sama istri saya begitu saudara. Dia muncul, dia pakai satu tangan dengan mudahnya dorong sepeda dari belakang dan sepeda pun itu bergerak maju dengan mudahnya dan PJ berteriak, yeay. Saudara, gak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Gak ada sesuatu yang sulit dijawab bagi Tuhan. Masalahmu tuh terlalu kecil saudara. Gak ada kebutuhan yang kamu inginkan itu yang tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang sangat-sangat Maha kuasa saudara. Makanya dikatakan oleh Yeremia, di Yeremia 32 ayat 17, dia mengatakan, lihat Allahku, engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Dan tidak ada satupun yang terlalu sulit bagimu. Saudara, saya coba memberitahukan saudara, mencoba untuk membuat saudara mengerti bahwa apapun yang ada di dalam pikiran saudara saat ini tentang apa yang mungkin Tuhan kita lakukan dalam hidup saudara dan saya, itu terlalu kecil. Untuk apa yang sebenarnya dia bisa rencanakan untuk dia lakukan. Terlalu kecil saudara. Kita nggak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Tuhan untuk saudara dan saya. Tahu kenapa saudara? Karena di Alkitab, di sini menurut kacamatanya Tuhan, dikatakan dia adalah Allah El Shaddai. El Shaddai itu artinya El adalah Allah, Shaddai itu adalah Maha Kuasa. Kalau dilihat dari bahasa aslinya saudara, dari akar katanya, El Shaddai itu adalah pemenang. Dia mengalahkan, dia adalah satu-satunya yang menang. Artinya apa saudara?
Tidak ada satupun baik itu di alam semesta, di atas, di bawah, di langit dan di bumi yang bisa mengalahkan Tuhan. Dia itu berkuasa atas segala ciptaan, berkuasa atas segala hukum, termasuk hukum alam saudara. Tuhan menang atas hukum alam karena dialah yang menciptakan hukum alam. Artinya apa saudara? Kalau dia berada di atas dari hukum alam, artinya dia tidak berada di bawah aturan hukum alam. Dia berada far beyond dari hukum alam, beyond dari natural. Dia itu supranatural saudara. Makanya dikatakan akulah Tuhan yang maha kuasa. Dan apa yang enggak dapat kau lakukan secara alami, aku dapat melakukannya untukmu secara supranatural. Nah di Alkitab saudara, kata El Shaddai ini pertama kali digunakan itu adalah di kitab Kejadian. Mungkin saudara tahu mengenai kisah Abraham ya. Jadi ketika Allah menampakkan diri pertama kali kepada Abraham, dia menggunakan kata El Shaddai. Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 1, dikatakan di sini ketika Abram, saat itu namanya masih Abram saudara, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi saya pengen saudara memperhatikan, jadi Tuhan mengatakan bahwa dia namanya adalah El Shaddai. Yang pertama kali itu adalah kepada Abraham, kemudian kepada Ishak, kemudian kepada Yakub, dan kemudian kepada Musa. Dan kemudian banyak yang dia lakukan, yang dia katakan tentang El Shaddai. Tapi yang pertama kali itu adalah kepada Abraham. Nah kalau saudara perhatikan di ayat ini bukan suatu ketidaksengajaan ditulis bahwa saat itu usia Abram adalah 99 tahun. Saudara harus ingat, semua yang dicatat di dalam Alkitab itu tujuannya adalah untuk kita yang membacanya 3.000 tahun kemudian, untuk kita mengerti bahwa saat itu Abram berusia 99 tahun dan istrinya Sarah berusia 89 tahun. Dan Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saat itu saudara, dengan usia setua itu, secara ilmu kedokteran saudara, enggak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Sarah bisa hamil saudara. Ada di sini yang usianya di atas 70 tahun, ada yang 70 tahun, Bapak 70 tahun, 70 tahun lebih, bayangkan ya Ibu 70 tahun lebih, coba bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan bilang, Pak tahun depan istri Bapak akan hamil ya. Langsung apa yang kita rasakan? Kayaknya nggak mungkin deh. Dengan program IVF, dengan profesor yang terkenal sekalipun, yang terhebat sekalipun, itu nggak mungkin saudara. Nggak ada hormon manapun yang sesuper apapun, Viagra yang sehebat apapun yang bisa melakukan itu. Jadi seolah-olah Tuhan ingin menyampaikan ke kita, aku adalah Allah El Shaddai. Jadi ketika engkau tidak bisa mempunyai jalan keluar, hanya aku Allah El Shaddai yang bisa membuka jalan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangatlah mungkin bagi Allah. Amin. Makanya kenapa Tuhan bilang bahwa akulah Allah El Shaddai. Karena di sini Abram memiliki kebutuhan yang gak bisa dipenuhi secara alami. Tuhan kasih janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan Abraham udah mencoba dengan segala macam cara. Mungkin di saat itu ada hormon yang bisa dilakukan. Tapi nggak bisa, istrinya Sarah nggak bisa mengandung dan sekarang mereka sudah lanjut usia saudara. Jadi kalau sampai Sarah bisa hamil, apalagi sampai lahir anaknya, itu adalah mujizat saudara. Karena mujizat itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam. Dan biasanya kalau kita melihat kejadian seperti itu, apa respon kita saudara? Ketika Tuhan berjanji bahwa kamu akan mengalami mujizat. Kamu akan punya anak, usia kamu 89 tahun. Sarah waktu itu responnya adalah tertawa. Kita baca di Kejadian 18, ya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, jadi Tuhan bilang sama Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau dan pada saat itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki.
Jadi saudara ingat Maria, waktu pas malaikat Tuhan bilang bahwa kamu akan diberkati, kamu akan memiliki anak. Sama respon Maria. Maria bilang, saya seorang perawan, bagaimana saya bisa hamil Tuhan? Dan saudara tahu apa yang malaikat katakan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, terkadang ada masalah dalam kehidupan kita yang kita tahu bahwa mustahil untuk kita atasi. Kita sudah berada di posisi ujung dari jalan. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena secara manusia itu udah pasti nggak memungkinkan, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita hanya harus dengan iman, kita dengan rendah hati, kita menghampiri hadirat Allah. Kita harus menjadi bejana yang kosong. Kita mengizinkan Allah yang tinggal di dalam kita, di dalam hidup kita. Dan maka perkara-perkara yang ajaib dan mustahil itu akan Tuhan lakukan, saudara. Justru ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bisa apa-apa, saudara. Ketika kita dalam keadaan yang terendah, justru dikatakan di dalam kelemahan kitalah kuasa Allah dinyatakan. Jadi terkadang kesulitan, penderitaan udah sampai titik nol. Itu Tuhan izinkan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita bersandar setengah-setengah dengan Dia. Tuhan maunya itu kita bersandar penuh kepadanya. Amin. Dikatakan di 2 Korintus 12, ini Rasul Paulus yang bilang, saudara. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah saudara, meskipun duri yang Rasul Paulus sampaikan di sini, Tuhan tidak bilang bahwa dia akan angkat duri itu. Duri itu tetap ada, penderitaan itu tetap ada, kesulitan itu tetap ada. Namun karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, itu akan memampukan kita dengan kuasa yang melampaui segala akal. Untuk apa saudara? Saudara akan diberikan kekuatan. Untuk apa? Saudara akan diberikan kekuatan untuk mengampuni teman di dalam kantor saudara yang kelihatannya setiap hari ngegesek saudara dan bikin kayak saudara pengen nih orang kenapa ada di dunia ini. Betul? Saudara diberikan kekuatan untuk mengasihi di saat pasangan kita melakukan hal-hal yang bikin kita gendek menusuk ke dalam lubuk hati. Saudara diberikan kekuatan untuk mengucap syukur di saat kehidupan itu penuh dengan ketidakjelasan. Baik dari sisi keuangan, pekerjaan ataupun tempat tinggal. Saudara diberikan kekuatan untuk tetap mengucapkan Tuhan itu baik. Di tengah-tengah kesakitan fisik yang saudara ataupun keluarga saudara alami saudara. Karena kita menyadari bahwa ini terjadi atas seizinnya Tuhan. Saudara diberikan kekuatan untuk bersabar menantikan janji Tuhan akan pemulihan mungkin untuk keluarga saudara, anak-anak saudara yang enggak kunjung pulang. Saudara akan diberikan kekuatan untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan firman Tuhan. Saudara ketika saya memikirkan ayat yang ditulis di sini, makanya enggak heran Tuhan bilang, aku memberikan penolong bagimu karena enggak mungkin ini dengan kekuatan kita sendiri saudara. Kita hidup di dalam dunia yang sangat-sangat penuh masalah. Nah yang harus saudara ingat adalah ketika kita menghampiri Tuhan, saudara jangan pernah membatasi Tuhan saudara. Karena seringkali ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita seringkali membuat ekspektasi kita sendiri tentang Dia. Misalnya bagaimana cara Dia harus menjawab doa kita. Gimana Dia harus berbicara dengan kita. Bagaimana Dia harus menyelesaikan masalah kita. Seringkali membatasi Tuhan untuk menjawab doa ke dalam cara yang kita mau. Itu seperti membatasi Tuhan yang maha kuasa. Kita meminta Tuhan untuk menjawab doa kita dengan cara yang kita pikirkan melalui otak kita bahwa itu benar. Saudara tahukah kalau kita melakukan itu, saudara bukan cuma membatasi Tuhan, tapi saudara membatasi pengalaman spiritual saudara dengan Tuhan yang sangat maha kuasa saudara. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Seharusnya kita percaya bahwa jalan-jalannya bukanlah jalan-jalan kita. Pikirannya bukanlah pikiran kita. Dan setinggi langit di atas bumi begitulah tingginya pikirannya di atas pikiran kita sendiri. Karena tahukah saudara? Ada banyak kategori pilihan jawaban dari doa saudara yang bahkan otak kita sendiri gak tahu bahwa pilihan itu tersedia buat kita. Dan bahwa kita bisa mengakses jawaban itu dari Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia saudara. Otak kita itu gak akan bisa mencapainya. Hati kita gak akan bisa merasakannya.
kita nggak akan bisa memikirkan jawaban itu. Mata kita nggak akan bisa melihatnya, saudara. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa melakukannya untuk kita dan memberikannya untuk kita, saudara. Di saat kita berserah kepadanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara tahu, ketika saudara berdoa untuk permasalahan yang bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Saudara tahu, kalau Tuhan itu tidak hanya memikirkan saudara, Dia memikirkan anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu, bahkan mereka yang masih belum lahir di generasi saudara, dan bagaimana rencananya akan terwujud dari generasi ke generasi. Dan semuanya itu untuk kemuliaannya. Makanya kenapa di Kejadian 17 ketika Allah berjanji kepada Abraham, Allah bilang bahwa Ia akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan padamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan saudara, kalau kita baca lebih jauh lagi di kitab Keluaran 1 ayat 6, di mana di sini kita melihat semua janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu terpenuhi. Dikatakan mereka bertambah banyak jumlahnya, berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi dengan mereka. El Shaddai, saudara, ketika Ia berfirman, Ia akan mewujudkannya dan akan menggenapinya. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara, bukan cuma menggenapinya, Dia berkuasa, Dia mampu untuk menggenapinya, tapi Dia juga akan memeliharanya. Dia adalah Allah yang setia, saudara. Kalau saudara lihat akar kata dari El Shaddai itu juga ada akar kata Shai, ya, bukan Sai. Shai itu berasal dari kata syat, itu artinya memelihara, saudara. Jadi ini seperti yang dikatakan di kitab Yesaya 66, ini jadi seperti dada seorang wanita yang menyusui anaknya, yang memberikan nutrisi untuk memelihara kehidupan si anak. Jadi pengasuhan oleh seorang ibu kepada bayinya yang menandakan bahwa seseorang yang memberi makan dan memuaskannya. Jadi artinya apa? Menggambarkan kemampuan Tuhan bukan hanya untuk membuat suatu perkara yang hebat, Dia mampu untuk melakukan itu, namun juga Tuhan mampu untuk memeliharanya. Tuhan yang akan mencukupkan, menyediakan, bahkan berkelimpahan. Amin, saudara. Saudara tahu bangsa Israel itu baru berdiri sebagai bangsa sekitar 77 tahun yang lalu. Namun sekarang dia sudah menjadi negara yang terkaya yang ke-19. Dan tanahnya itu sangat subur, saudara. Bahkan bisa memberkati banyak bangsa. Ia dibilang sebagai lumbung roti di Timur Tengah, sesuai janjinya Tuhan. Negeri yang kaya susu dan madunya. Dan saudara tahu bahwa Israel adalah urutan keempat kekuatan militer yang terkuat. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, saudara. Makanya saudara, apapun janji Tuhan, Dia sanggup menggenapinya. Dan Tuhan berjanji untuk memeliharanya. Karena Ia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun anak-anaknya, sekalipun semua orang meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudara. Tapi dikatakan bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa itu artinya, saudara? Hidup di hadapan Tuhan itu artinya adalah berjalan dengan tuntunan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti seorang ayah yang mengawasi anaknya berjalan di depannya. Dan Tuhan mengawasi kita dari belakang. Artinya apa? Kita mengikuti rencana Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Apa yang Dia mau setiap hari, saudara. Bukan cuma hari Minggu aja. Apa yang kita dengar hari Minggu diterapkan di hari Senin pada saat kita bekerja. Kita terapkan di hari Selasa pada saat kita meeting. Kita terapkan di hari Rabu pada saat kita ketemu orang. Terapkan di hari Kamis pada saat kita pergi ke pesta. Kita terapkan di hari Jumat pada saat kita pergi nonton sama anak-anak kita. Kita terapkan di hari Sabtu pada saat kita pergi liburan. Tuhan ingin dilibatkan setiap hari dalam setiap langkahmu, saudara. Karena terkadang, saudara, ketika kita nggak mau berjalan bersama Tuhan, kita cenderung memutuskan dengan cara kita sendiri. Kita nggak sabar, saudara. Karena kita pakai sudut pandang kita yang terbatas. Akhirnya kita salah, saudara. Sama seperti Abraham dan Sarah. Karena mereka nggak kunjung hamil, karena Sarah nggak kunjung hamil. Mereka ciptakan solusi sendiri. Bukannya berserah kepada waktunya Tuhan. Mereka ambil Hagar untuk mewujudkan janji itu dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan kita lihat sekarang gimana
efeknya sampai sekarang saudara, terus menerus bukannya kedamaian tapi kekacauan saudara. Saudara, saya ingin beritahu saudara bahwa Tuhan tidak memerlukan apapun. Tuhan tidak perlu saudara dan saya untuk mencapai kehendaknya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang bisa serba mencukupkan apapun yang Dia perlukan. Dia tidak perlu bantuan dari siapapun, apapun dari orang lain. Saudara, seringkali saudara, ketika kita pakai jalan kita itu jadi berputar-putar saudara. Seperti tadi saya jalan sampai ke sini, jalan saya berputar-putar saudara. Karena tadi ada WA, mau dijemput enggak? Saya bilang enggak usah, saya tahu kok jalan ke sana. Akhirnya saya tidak tahu kalau jalannya itu mentok di sini. Jadi kita jalan di sini dan ternyata ke WC, bukan ke pintu. Akhirnya jalan muter lagi ke situ. Kita harus masuk lewat situ katanya. Begitu lewat situ, saya diajak masuk ke sini. Jadi berputar-putar saudara. Begitu masuk ke sini, saya bilang saya mau ke WC. Kok WC-nya ada di sini? Jadi jalan saya jadi muter-muter saudara. Kalau hidup tidak pakai tuntunan Tuhan saudara, kita keluar dari rencananya Tuhan. Akhirnya membuat jalan kita semakin panjang untuk mencapai tujuan akhir hidup kita. Yang seharusnya kita cuma sebentar akhirnya menjadi 40 tahun di padang gurun. Saudara mau seperti itu? Dan saudara, meskipun kita salah jalan sekalipun, Tuhan dengan kepanjang sabarannya tetap bisa merubah keburukan kita menjadi kebaikan. Saudara kalau lihat silsilah Abraham ya, itu 12 suku Israel cucu-cucunya, itu 10 dari mereka itu membenci saudara mereka satu-satunya Yusuf, bahkan mereka ingin membunuhnya. Menurut saya ini adalah keluarga yang paling tidak harmonis yang dapat saudara dan saya bayangkan saudara. Dan kenapa Tuhan ingin tetap melanjutkan keluarga yang gak sempurna dan bermasalah ini? Karena Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya kepada Abraham. Dan demikian juga janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan bilang aku akan mentahirkan kamu dan kita akan menjadi tahir saudara. Maka ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka Dia dengan penuh kasih dan adil akan membersihkan kita saudara. Jadi gak perlu takut, Allah kita itu Allah yang begitu sangat baik. Dan Dia Maha Kuasa saudara. Maka yang gak heran dikatakan oleh Raja Daud di kitab Mazmur 46. Di sini saudara baca Daud memuji Tuhan bahwa Dialah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dialah penolong dalam kesesakan yang sudah terbukti. Jadi buat apa kita takut? Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dalam gelorannya, aku tidak akan takut. Ini adalah pujian yang dinyanyikan bangsa Israel saudara. Sebagai ungkapan kepercayaan mereka kepada Tuhan saudara. Saudara, ketika orang dunia berbangga, bersandar dengan kehebatan mereka, dengan koneksi mereka orang-orang hebat, dengan prestasi mereka, dengan pendidikan mereka, dengan segala yang mereka punya saudara. Namun kita sebagai orang percaya kita boleh berbangga karena kita bersandar penuh kepada Allah El Shaddai. Karena Allah itu melebihi semua kekuatan apapun, bahkan yang terkuat sekalipun saudara. Bahkan yang terkuat sekalipun bumi pun bisa bergoncang, bergeser, gunung-gunung beranjak. Sekalipun dasar yang paling kokoh dari kehidupan kita berguncang hebat saudara. Kehidupan pernikahan saudara, pekerjaan saudara. Apalagi kita memasuki tahun yang penuh dengan ketidakjelasan. Tuhan bilang, Daud menulis ini untuk saudara dan saya jemaat Rem di sini. Tidak perlu takut. Karena Allah adalah Allah El Shaddai. Dan kuasa itu jauh melebihi itu semua saudara. Dan ketika dua arti itu digabungkan, maka Allah El Shaddai, Bapa kita itu adalah Bapa yang perkasa, yang kuat, yang sanggup untuk memelihara, bahkan memuaskan sampai berkelimpahan saudara. Makanya Rasul Paulus saudara, di kitab Efesus, dia mengatakan di Efesus 3, dia bilang, bagi Dialah, bukan bagi orang lain. Bagi Dialah, bagi Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah saudara, tulisan ini ditulis saat Paulus di dalam penjara di Roma. Nah meskipun Paulus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi dia tetap memberikan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Dan kelihatannya saudara,
pada saat Paulus menulis ini, dia seperti ingin menggambarkan dan kesulitan untuk menjelaskan, menjabarkan segimana besarnya kemahakuasaan Tuhan. Karena kalau saudara perhatikan di sini, dia nulisnya itu bertumpuk-tumpuk saudara. Kita ulang lagi ya, kita baca. Bagi dialah yang mampu lakukan, itu bahasa Inggrisnya apa? Able. Bagi dialah yang mampu lakukan, jauh exceedingly, lebih banyak itu abundantly daripada, bahasa Inggris itu above saudara. Jadi ini kayak beyond and beyond dari beyond. Jadi lebih daripada lebih dari apapun yang saudara doakan. Sekalipun saudara gak bisa memintanya melalui doa karena saudara kesulitan kata-kata. Rasul Paulus bilang, pikirkan saja Tuhan akan melakukannya. Lebih daripada apa yang saudara bisa doakan dan pikirkan. Saudara renungkan ini, Tuhan kita posisinya di sini, Tuhan mampu lakukan jauh lebih banyak daripada itu above. Apapun yang saudara doakan dan pikirkan. Saudara bayangkan ini ditulis 2000 tahun yang lalu supaya apa? Saudara dan saya melihat segala masalah itu harus menggunakan kacamata 4 dimensinya Tuhan. Supaya perspektif saudara itu benar-benar menjadi baru saudara. Di sini Paulus pinginnya bahwa alihkan perhatianmu 180 derajat bukan sama masalahmu yang gak ada apa-apanya itu. Tapi fokuskan matamu kepada Allah El Shaddai. Saudara tahu apa itu arti dari kata penyembahan? Penyembahan itu adalah perhatian kemana yang kita berikan saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan masalah kita, alih-alih memperhatikan Tuhan, apakah bukankah itu suatu penyembahan berhala, saudara? Karena seringkali kita lebih fokus dengan masalah kita, yang seharusnya segala kemuliaan itu kita peruntukkan hanya untuk Tuhan, saudara. Dan yang menarik, saudara, Paulus menulis kata mampu di sini, itu bahasa aslinya itu adalah dunameno. Dunameno itu artinya adalah dinamit. Saudara tahu dinamit? Dinamit itu adalah dinamit saudara. Jadi seolah-olah Paulus ingin menggambarkan bahwa mampunya Tuhan itu seperti kekuatan yang besar. Jadi ini bukan, Paulus bilang aku gak berbicara kekuatan yang lemah ya. Ini kekuatan yang sangat besar. Bukan seperti kekuatan orang yang terbesar yang ada di dunia ini. Ini adalah kekuatan dinamit. Saudara tahu dinamit? Dinamit itu bisa mengubah struktur objek dengan sangat cepat, yang sangat signifikan dalam satu gerakan yang singkat dalam sekejap mata. Itulah kekuatan Tuhan kita, saudara. Dan saudara, yang lebih keren lagi, kekuatan dinamit ini, penggunaan dari kalimat aslinya di sini yang ditulis oleh Paulus. Kekuatan ini itu bukannya dimiliki oleh Tuhan kita, bukan. Tapi Paulus menulis di sini, kekuatan dinamit ini adalah Tuhan. Kekuatan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan bukannya memiliki kuasa itu, tapi dialah adalah kuasa itu saudara. Jadi artinya apa? Tuhan tidak akan kehabisan kuasanya untuk saudara dan saya. Kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, rasul-rasul di abad pertama. Rasul Paulus adalah kuasa yang sama yang ada pada saudara dan saya sekarang saudara. Untuk menjalankan kehidupan Kristen yang berkemenangan saudara. Dan ini bukan cara yang biasa-biasa aja. Tuhan akan memelihara dan melakukannya exceedingly, abundantly, above. Dari apapun yang kamu bisa pikirkan dan bayangkan, dia menggambarkannya, melakukannya dengan sangat besar. Dan itu adalah satu kebenaran saudara. Dan saudara, mungkin saudara harus perhatikan urusan apakah Tuhan mampu atau tidak, itu adalah kemampuannya saudara. Tapi urusan apakah dia mau melakukan atau tidak, itu adalah kedaulatannya. Itu bukan urusan kita saudara. Urusan kita itu adalah kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang terbaik buat kita. Makanya saudara ketika kita berdoa, saya belajar bahwa ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya punya masalah seperti ini dan saya tahu Engkau Allah yang besar. Saya ingin seperti ini Tuhan. Ini yang saya inginkan jawaban atas doa saya.
Tapi kalau Tuhan punya jawaban yang lebih baik, Tuhan lakukan sesuai dengan rencanamu. Karena pasti Dia akan lebih mengerti dibanding yang kita mengerti, saudara. Kita serahkan kepada kedaulatannya. Karena di dalam kedaulatannya, Dia akan memberikan kita jalan keluar dan lebih dari apa yang kita bahkan kita tidak ketahui. Lebih daripada yang tidak kita perlukan, saudara. Karena Tuhan akan memberikan, Tuhan mampu memberikan jauh lebih banyak di atas dari semua yang dapat kita pikirkan ataupun kita doakan, saudara. Amin. Saya ingin kasih satu gambaran kepada saudara biar saudara bisa ada bayangan ya. Pasien saya, saudara, itu semuanya doyan makan. Makanya mereka datang ke saya itu dengan masalah berat badan. Karena nggak ada orang yang doyan makan yang nggak ada bermasalah dengan berat badan. Nah, katakanlah saudara, ada satu pasien saya yang buat turun berat badan itu adalah suatu pergumulan. Harus melalui suatu pertobatan yang besar, saudara. Katakanlah suatu pasien saya itu perempuan dengan tinggi 160 cm dengan berat 80 kg. Padahal berat idealnya seharusnya tuh 54 kg. Itu adalah BMI yang sehat buat dia. Namun suatu ketika dia bertobat. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya untuk mencapai goalnya. Kemudian akhirnya dia mampu mencapai berat ideal yang ditargetkan. Dan sekarang beratnya itu 54 kg. Itu adalah dia mampu. Namun kalau dia melakukan lebih jauh lagi, dia ingin tampil lebih baik. Dan akhirnya dia mencapai angka 50 kg, itu artinya dia mampu dan dia melakukan jauh lebih banyak. Suatu ketika tiba-tiba kita melihat dia tampil di ajang Putri Indonesia dengan tubuh yang sangat semampai. Ya, itu namanya apa? Jauh lebih banyak dan melebihi, above. Tiba-tiba dia mewakili Indonesia dan menjadi juara 1 Miss Universe, mengalahkan semua bule-bule yang dari luar, dia juara 1 sedunia. Itu namanya jauh lebih banyak daripada apa yang saya, dokternya bahkan mungkin keluarganya, teman-temannya dapat harapkan, doakan atau pikirkan mengenai dia. Dan itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara bayangkan begitu kecilnya masalah kita, begitu besarnya kehebatan dan kuasanya Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Pada saat saya mempersiapkan firman pada hari ini, saya sebenarnya agak sedikit direpotkan kalau minggu ini kami baru pindah, saudara, dari satu tempat ke tempat yang baru ya. Jadi sedikit kesaksian dari kehidupan saya itu berasal bukan dari keluarga yang mapan, saudara. Orang tua saya itu penjual kue di Pasar Senen dan itu bukan kue yang toko kue yang besar, itu kue subuh ya, kue subuh. Jadi kebalik gitu hidupnya mereka nggak punya toko di pinggiran ya. Dan setiap kali saya liburan saya pasti membantu mereka dan kita hidup dengan penuh kesulitan dari kontrakan ke kontrakan yang berikutnya sampai akhirnya suatu ketika usia 18 tahun saya harus menjadi tulang punggung keluarga karena saat itu usaha kue papi saya tidak berjalan dan kebetulan saya sudah diterima di FKUI karena waktu itu mami saya bilang kamu harus keterima di negeri karena kalau nggak usah sekolah karena mami nggak punya uang buat sekolahin Sisi. Akhirnya saya dengan segala kemampuan saya dan saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong bantu saya kebetulan saya job lukis, saya punya murid 6 orang, murid lukis. Dan saya bilang sama mami saya nggak usah takut mami, nanti kakak punya murid kok ini 6 orang nanti bisa nopang kita sekeluarga. Nah saya juga punya adik yang masih usianya lumayan 5 tahun di bawah saya yang saya harus biayain. Jadi pada saat usia 18 tahun kehidupan saya sangat dalam posisi yang sangat sulit, saudara. Semuanya sepertinya tergoncang, rasanya itu berjalan di bukit-bukit yang berbatu dan rasanya tanpa pengharapan, saudara. Cuma satu yang saya andalkan waktu itu saya berjalan dengan firman Tuhan. Setiap hari saya baca firman Tuhan di kamar, saat itu saya masih remaja dan ini sangat memberikan kekuatan bagi saya. Dan satu ketika Tuhan tanya saya, kamu mau apa? Saya bilang, saya bukan orang yang menginginkan, saudara. Jadi pada saat Tuhan tanya, kamu mau apa? Mintalah apa saya yang kamu minta, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau apa-apa. Saya cuma minta hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan hikmat Tuhan itulah sejak saat itu sampai detik ini Tuhan yang setia. Dan Allah El Shaddai yang saya sembah, dia yang menyertai saya, saudara. Dan rumah yang tempat saya kontrak waktu itu tempat
kami tinggal saat itu untuk saya mengajar dan belakangan untuk saya praktek. Akhirnya tahun ini saudara, ini tepat 22 tahun saudara, beralih. Kami akan pindah ke tempat yang baru dan ini adalah sebuah gedung yang tinggi saudara. Gedung 8 lantai, itu cukup besar dan di situ ada galerinya dan di situ ada tempat ruang multifunctionnya di atas dan saya janji sama Tuhan, saya bilang itu buat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan nggak ada yang mustahil saudara. Saya nggak pernah membayangkan saya memiliki sebuah gedung saudara, saya cuma membayangkan saya memiliki sebuah rumah dan akhirnya Tuhan mampu memberikan saya rumah dan pada saat saya notaris itu datang ke tempat ini, dia bilang, saya nggak cari notaris itu, tapi orang saya yang tiba-tiba datangkan notaris itu dan dia bilang, ibu kan ingat nggak sama saya? Saya bilang lupa saya, ibu siapa ya? Saya yang notaris yang waktu itu ibu punya rumah pertama ibu itu saya. Wow, saya bilang Tuhan, saya nggak pernah membayangkan seolah Tuhan ingin mengingatkan bahwa ingat aku Tuhan yang sama, Allah yang setia, Allah El Shaddai, yang dari pertama kamu memiliki sampai kali ini kamu ada, itu semua karena aku. Tuhan mengingatkan itu kepada saya saudara. Dan akhirnya kemarin waktu tanggal 19 Februari bertepatan dengan ulang tahunnya PJ, kami merayakan grand opening di sana. Saya undang pemusik dan WL Singer untuk naik ke depan. Pada saat 19 Februari kemarin saya mengadakan grand opening di sana, kami undang semua karena tujuan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan acara ini buat engkau. Jadi yang paling saya nomor satukan saat itu adalah pujian penyembahan kebaktian saudara. Pak Paulus juga hadir saat itu ya, dan saat itu 19 Februari kalau saudara lihat di ramalan cuaca itu 90% hujan saudara. 90% hujan, dalam 1 minggu itu 90% dikatakan hujan. Nah suami saya itu adalah bikers, jadi setiap hari dia selalu melihat ramalan cuaca. Pada saat sehari sebelum hari H dia bilang seperti ini, Han, kamu yakin besok nggak mau pakai tenda tuh di atas karena ada outdoor? Saya bilang, tapi kalau pakai tenda kita nggak bisa nerbangin balon dan jadi jelek. Sedangkan itu bagus banget karena kita udah rancang semuanya dengan tim CK7. Itu kita udah rancang ketika balon terbang itu ada lagu kemuliaan bagi Tuhan. Pokoknya semua udah dirancang karena semuanya itu buat dia saudara. Saya bilang enggak lah, orang ini buat ini kok acaranya Tuhan. Pasti dia juga mampu untuk menyetop hujan. Saya bilang, oke. Akhirnya dia nggak pakein tenda saudara, meskipun mungkin ya di hati dia, saya nggak tahu tapi saya sih percaya begitu saya pulang ke rumah karena dalam seminggu itu 90% hujan dan dia bilang kalau bikers ngelihat 60% hujan, itu artinya hujan. Karena nggak akan salah dan yang dia lihat itu karena dia takut, dia melihat bukan satu ramalan cuaca, dia melihat banyak ramalan cuaca dan 90% hujan saudara. Dan kita tidak pakai tenda sama sekali. Malamnya begitu pulang rumah setelah gladi resik, saya doa sama Tuhan di kamar, saya bilang, Tuhan, bukankah engkau Tuhan semesta alam? Engkau Allah yang berkuasa atas segala ciptaan di bumi, di langit dan segala isinya. Engkau yang mengatur gugusan bulan dan bintang. Engkau yang mengatur matahari pada tempatnya. Engkau yang mengatur planet bumi pada tempatnya yang berputar mengelilingi matahari. Engkau yang mengatur cuaca Tuhan. Engkau yang bahkan menciptakannya. Tidak ada susah sedikit pun Tuhan ketika engkau perintahkan kepada hujan, jangan hujan. Kalau memang harus turun hujan Tuhan, Tuhan geser kalau boleh hujannya di samping-samping aja. Tapi di tempat acara Tuhan jangan kirim hujan, Tuhan tahan. Saya bilang seperti itu dalam doa saya. Dan kemudian saya tidur dengan sangat nyenyak saudara. Besok paginya tamu-tamu berdatangan. Setiap tamu yang saya temuin sebelum mulai acara dia bilang seperti ini. Dokter di sini nggak hujan ya? Tadi saya dari Kemayoran hujan. Rumah saya di Sunter saudara, ini di Sunter. Kemayoran sama Sunter tuh beda sedikit. Tadi di Kemayoran hujan, di sini nggak hujan ya dokter? Terus ada yang dari Kelapa Gading, saya tadi hujan, saya pikir di sini bakal hujan, ternyata enggak. Kebetulan bukan WL, MC, jadi setelah acara rohana saudara, itu ada Indra Bekti, pasien saya kebetulan dia bilang, maaf ya dok saya telat, tadi dari selatan hujan, saya takut aja acara dokter gimana nanti di sini, karena dia tahu ada outdoor. Tapi di sini nggak hujan. Dan akhirnya di depan saya kasih kesaksian, saya bilang, saudara lihat, gak hujan kan di depan, dan bukan cuma gak hujan saudara, pada saat nerbangin balon, waktu pas si suster malah ini ikut dia shoot begitu. Tahu saudara, ini yang terlihat, jadi sekelilingnya itu gelap, tapi hanya di atas gedung itu terang, dan lebih dari yang saya pikirkan adalah ada matahari di situ saudara.
Jadi itu matahari saya nggak tahu nongol dari mana. Jadi dia muncul di atas gedung itu dan dia menyinari sehingga acara itu berjalan dengan sangat-sangat indah. Karena enggak becek, enggak panas, tapi adem saudara. Saudara lihat ketika kita berserah, kita surrender dengan Allah kita yang maha kuasa kepada Bapa kita. Tidak ada satupun yang perkara yang mustahil, tidak ada satupun yang susah bagi Tuhan saudara. Yang saudara perlukan hanyalah saudara pakai kacamatanya Tuhan. Baca Alkitab setiap hari dan saudara akan menemukan segala macam wow di sini. Wow, karena Allah yang sama saudara dulu, sekarang dan sampai selama-selamanya. Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup dengan doa saudara. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Dan kasih-Mu tidak berkesudahan ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna pada kami seperti Engkau menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan. Dan kami hanya boleh ada di sini. Dan kami terus mengandalkan Engkau. Dan kami tidak perlu takut akan apapun. Karena kami percaya bahwa Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari kita katakan dengan iman saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.